Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 9 akan mempresentasikan hasil tugas PW kuliah PW kita pada pertemuan 8. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Halisa Rafanadira dengan NIM akhir 2067. Selanjutnya, Perkenalkan, saya Safatia Natania dengan NIM akhir 2009. Perkenalkan, nama saya Iqbal Zaldi dengan NIM akhir 2052. Nah, jadi di sini pertama di halaman utama itu masuk ke homeblade.php. Nah, muncul di bagian root file web.php itu ada kode root get function return vhome. Nah, di sini itu rootnya diatur untuk dua tabel. Ada tabel events untuk daftar eventnya dan tiket untuk tiket di tiap event. Nah, jadi waktu pertama kali buka web Laravel itu tombol halaman awal seperti ini ada tiga tombol, DB Helper, Query Builder, dan ORM. Nah, masing-masing itu ngarah ke metode CRUD yang berbeda. Contohnya kalau diklik ke DB Helper itu akan diarahkan ke DB Helper slash event. Nah, di sini kita memakai studi kasus event ticket management. Di tampilannya ini ada eh, kolom-kolom, nama eventnya, lokasi, tanggal, dan juga button-buttonnya. Nah, tampilan awal ini itu masuk ke bagian index.blade.php. Nah, em, sudah buka halaman DB Helper event ini, langsung jalanin bagian di controller, di event controller yang public function index. Jadi di situ DB select all from event, itu ngambil semua data event dari tabel event di database. Nah, terus diarahin ke tampilan DB Helper Event Index itu di file index.blade.php. Nah, terus selanjutnya ada CRUD menambahkan event atau create. Nah, kalau diklik tombol tambah event itu masuk ke halaman create.blade.php. Di halaman ini itu isinya form, ada inputan, nama event, lokasi, tanggal, dan juga deskripsinya. Nah, begitu form dikirim atau klik simpan, di controller itu dijalanin bagian yang public function store yang di insert. Jadi query SQL ini langsung nambah data baru ke tabel event. Nah, kemudian balik lagi ke halaman daftar event yang awal lewat return. Lalu ke dbhelper.event.index. Nah, mungkin yang selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk yang metode query builder. Nah, karena teman saya tadi sudah menjelaskan yang bagian read sama create, di sini saya akan menjelaskan untuk yang bagian update sama yang delete. Nah, jadi untuk di setiap eventnya ini terdapat button, ada button edit, sama hapus, ada manage ticket juga nanti. Semisal kita klik salah satu eventnya di sini, klik edit. Nah, nanti itu jika user mengeklik tombol edit, itu akan diarahkan ke bagian view di yang query builder.
di bagian edit.blade.php. Nah, di sini misal kita coba ganti nama eventnya. Nah, setelah itu jika kita klik tombol update, nah maka akan tersimpan perubahannya. Nah, itu menggunakan fungsi di bagian, oh ya, yang pertama itu menggunakan function edit di sini public edit. Untuk user yang klik tombol editnya itu akan menggunakan function edit ini. Nah, jadi akan di return diarahkan ke query builder event.edit di form edit tadi. Nah, setelah itu untuk perubahannya itu menggunakan public function update. Nah, di sini bedanya sama yang DB helper tadi. Kan di DB helper tadi itu menggunakan query SQL-nya langsung secara mentah-mentah, ditulis langsung di kode programnya. Nah, kalau di query builder ini itu memakai fitur atau template yang disediakan oleh Laravel untuk melakukan query-nya. Di sini contohnya DB table. Di sini tabel yang bernama event where ID sama dengan ID. Nah, jadi dicocokkan dulu ID-nya. Kemudian di sini di update. Nah, setelah itu untuk yang bagian kiri ini adalah nama kolom dari tabelnya itu. Nah, kemudian di sini di request eh, berdasarkan name yang ada di inputan. Saya contohkan di sini bagian query builder di index.blade.php. Nah, di sini kan terdapat di maaf di .blade.php di sini terdapat label input. Nah, di sini terdapat atribut yang bernama name. Misal di sini name-nya sama dengan location. Nah, jadi di controller tadi itu maka akan merequest eh, inputan yang memiliki atribut name yang bernama location. Nah, ini untuk nama-nama kolomnya. Untuk yang kanan itu hasil dari inputan user di from edit tadi. Nah, juga di sini ada kolom update add sama dengan now itu. Jadi now itu berarti mengambil waktu hari ini atau waktu sekarang. Nah, setelah itu telah berhasil jika usernya klik tombol simpan atau tombol update tadi, maka akan diarahkan ke indeks lagi, ke tampilan awal. Nah, kemudian untuk yang delete atau hapus, misal di yang B tadi yang kita buat, kita klik button hapus. Nah, maka itu akan menjalankan fungsi ini, public function destroy. Nah, jadi nanti akan di delete. Nah, ini delete berdasarkan ID-nya. Setelah itu akan diarahkan lagi ke tampilan awal di index.blade.php. Mungkin untuk yang tiket atau yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk ORM, sama seperti DB Helper dan Query Builder, un- pada event sama saja kepada manage tiket, yang dimana kita ketika mengklik akan diarahkan langsung ke orm.ticket.index. Yang pertama akan user akan menambahkan tiket yang dimana menjalankan tambah tiket yang dimana akan menjalankan function pada tiket controller. Tiket controller di sini menggunakan function index, yaitu untuk menampilkan menggunakan perintah event with ticket yang digunakan untuk mengambil data event sekaligus tiket-tiket yang berelasi. Untuk meng-create, di bawahnya menggunakan fungsi create yang
menggunakan perintah tiket create yang mengambil menyimpan data tiket baru menggunakan data dari form yang telah diinput. Wait. Ini nggak ada ini demo. Selanjutnya ada function update yang dimana ketika kita mengedit akan dicari find or file yang mencari tiket berdasarkan ID, lalu menggunakan perintah tiket update untuk memperbarui data menggunakan inputan dari form. Ketika mengupdate, ORM otomatis membuat perintah update pada tabel tiket di dalam PG admin. Selanjutnya, untuk delete, yaitu ketika kita mengklik button delete, akan dijalankan perintah find or fail yang memastikan tiket apakah ada dan menjalankan penghapusan dengan perintah delete otomatis dari on ke PJ admin. Setelah dihapus akan diarahkan langsung kembali ke orm.ticket.index. Selanjutnya ada penggunaan relationship pada CRUD. Pada ORM, kasus ORM ini, kita menggunakan relasi pada model dan tiket agar setiap event dapat mengakses data tiketnya secara langsung. Pada event PHP terdapat function tiket yang dimana di dalam terdapat return this has many ticket class dan event ID, di mana relasi has many menunjukkan bahwa satu event memiliki banyak tiket. Pada model PHP, ya, terdapat function event yang dimana di dalam ada return this belong to event class event ID yang dimana belong to menyatakan bahwa setiap tiket dimiliki oleh satu event yang dimana relasi tersebut berperan penting terutama pada operasi read karena perintah event tiket memanfaatkan relasi tersebut untuk menampilkan semua tiket dari event tertentu tanpa query manual. Dan terdapat perbedaan pada antara ORM dan query builder yang terletak pada tingkat abstraksi yang dalam mengelola data. ORM bekerja dengan pendekatan berbasis objek di mana setiap tabel dipresentasikan sebagai model. Sedangkan query builder menggunakan pendekatan yang lebih dekat dengan bahasa SQL, di mana perintah untuk menambah, menampilkan, dan mengubah harus secara manual melalui rangkaian kode. Eh, Mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.